Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami calon guru penggerak angkatan 8 yaitu saya sendiri Dwi Eni Rosiana dan rekan saya yaitu Bapak Husni Mubarok serta Bapak Mahardika Bagus Prasetyo akan mempraktekkan coaching supervisi akademik di mana kami akan memaparkan masalah yang kami temui dan nanti saya Dwi Eni Rosiana beserta Bapak Husni Mubarok dan Bapak Mahardika akan berperan sebagai observer, coach, dan coachee. Assalamualaikum Pak Husni. Waalaikumsalam Pak Dika. Bagaimana kabarnya Pak Husni? Alhamdulillah baik Pak Dika. Sendiri bagaimana? Baik juga. Nah Pak Husni, sebelumnya kita melakukan coaching langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Pak Husni. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Husni memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Husni adalah kompetensi apa yang akan Pak Husni kembangkan pada saat coaching kali ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama masalah presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang kedua dari saya adalah kompetensi mana yang akan Pak Husni kembangkan secara spesifik pada yang ingin diobservasi. Jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oh iya, kemudian yang terakhir nih Pak, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Pak Husni dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, seperti itu. Oh iya Pak Husni, demikian dulu Pak Husni kaitannya dengan praobservasi kali ini. Silakan Pak Husni melakukan coaching terhadap coachee-nya. Oh ya, terima kasih Pak Dika atas kesempatannya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bu Nana? Ekspresi wajahnya seperti tampak kurang semangat nih. Apakah begitu Bu Nana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Husni. Iya, ini saya sedang ada masalah. Kalau Pak Husni sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga kondisi baik, Bu Nana. Sehat, ceria, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Apakah Bu Nana sekarang longgar dan bisa saya minta waktunya sebentar untuk ngobrol? Nggak lama kok, paling 15 menit. Kalau sekarang sih saya kebetulan lagi nggak ada kegiatan. Jadi kalau Bu Nana mau ngobrol, it's okay. By the way, apa yang Bu Nana omongin kali ini? Iya, saya ini lagi suntuk dan galau Pak Husni. Sekarang karena saat rapat kemarin dengan kepala sekolah, beliau menyampaikan bahwa kita harus mencapai target kelulusan 100% tahun ini. Apakah alasannya? Nah, inilah yang membuat saya resah dan kepikiran terus Pak Husni. Oh, jadi mau ngomongin keresahan Bu Nana karena tuntutan sekolah ya, yaitu menargetkan pencapaian
kelulusan murid 100% pada tahun ini ya, Bu? Iya, benar sekali Pak Husni. Bisa menceritakan detail permasalahannya seperti apa, Bu Nana? Jadi seperti ini Pak Husni, saya itu mempunyai 3 murid di kelas 6 yang jarang sekali mengikuti pelajaran. Kemudian ada juga nih 1 murid lagi yang masuknya juga jarang dan bahkan anaknya hampir tidak mau sekolah. Dan satunya lagi anak yang sudah malas sekolah, akhirnya mereka tidak memiliki nilai sama sekali pada beberapa mata pelajaran yang salah satunya itu pada mapel PJOK Pak Husni. Mereka tidak memiliki nilai ulangan dan juga nilai praktek harian maupun tugas-tugas karena memang mereka tidak pernah mengikutinya. Dan sekarang kan waktunya pembelajaran pada semester 1 juga sudah hampir usai Pak Husni. Oh, Bu Nana bisa diceritakan apa yang menjadi penyebab murid-murid Bu Nana jarang atau bahkan tidak pernah mengikuti pelajaran dan kegiatan penilaian yang diselenggarakan oleh Bu Nana? Tentu bisa lah Pak. Anak yang tidak pernah berangkat ini karena dia itu habis kecelakaan dan jari-jari kakinya itu ada beberapa yang patah sehingga membutuhkan waktu lama untuk penyembuhannya dan sekarang sudah hampir 5 bulan dia di rumah dengan kondisi sehat tapi kendalanya dengan kakinya yang belum 100% normal itu Pak Husni. Dan untuk yang jarang berangkat setelah saya klarifikasi ke orang tuanya, itu memang anaknya malah sekolah. Orang tuanya tidak bisa mengarahkannya dan kita masih terus berupaya agar anak ini mau menyelesaikan sekolahnya begitu. Jadi dari cerita Bu Nana, inti masalah Bu Nana adalah ada beberapa murid yang nilainya kosong karena tidak pernah mengikuti kegiatan ya. Akan tetapi di pihak lain Bu Nana harus memenuhi target sekolah agar tahun ini bisa meluluskan muridnya 100% ya Bu. Menghendaki kondisi yang seperti apa yang seharusnya terjadi terkait masalah tadi. Yang saya inginkan sih simpel aja Pak. Saya setuju saja sih dengan target kepala sekolah meluluskan anak 100%. Akan tetapi harus ada dasar yang benar. Tidak memberi nilai tanpa dasar, harus melalui cara yang tidak benar gitu loh Pak. Oh, luar biasa. Saya setuju sekali dengan pendapat dan prinsip dari Bu Nana. Ini artinya kita sudah mendidik anak dengan cara yang baik dan benar. Dari segi peraturan akademik ya, kemudian kondisi murid yang demikian dan kita sudah berada hampir di ujung akhir semester ini ya Bu. Harapan seperti apa Bu Nana yang targetkan terhadap murid Bu Nana? Saya sih kepinginnya mereka punya nilai yang berkualitas pada tiap mata pelajaran yang diberikan Pak. Oh ya, bisa dijelaskan Bu Nana maksud dan nilai yang berkualitas itu nilai yang seperti apa Bu Nana? Jadi mereka punya nilai karena mereka itu mengerjakan soal-soal serta praktek atas dasar kemampuan mereka sendiri tuh Pak. Karena mereka harus memahami mata pelajaran bukan dikerjakan oleh orang lain. Selain itu, mereka juga harus mengikuti seluruh rangkaian penilaian. Jadi yang saya tangkap ya itu dari Bu Nana intinya anak-anak itu berarti nantinya mempunyai nilai yang lengkap begitu ya. Iya, ini dia Pak. Saya juga masih memikirkan cara tersebut, makanya saya ngajak Pak Husni untuk berdiskusi kali ini Pak. Oke, masih dalam proses pemikiran begitu ya Bu ya. Nah sekarang saya punya pertanyaan penting ini Bu. Sejauh mana
apa saja langkah-langkah yang sudah Bu Nana lakukan ya terkait masalah tersebut, Bu? Sudah ada beberapa upaya sih yang saya tempuh dengan cara salah satunya adalah menghubungi orang tua dan meminta kerjasama agar anaknya mau berangkat bagi yang sehat dan meminta bantuan orang tua yang anaknya kecelakaan tersebut agar mau mempelajari materi dan mengerjakan soal yang saya kirim lewat WA ke orang tuanya. Kemudian saya juga nitip pesan lewat teman terdekat mereka untuk menyampaikan pesan tertulis agar mereka mau berangkat serta mengerjakan kegiatan penilaian dari saya, namun hasilnya tetap sama, Pak. Mereka tidak berangkat dan tidak mengerjakan soal yang saya berikan itu. Oh, jadi kalau yang saya tangkap ya Bu Nana sudah berupaya optimal nih ya. Namun hasilnya masih mikir gitu ya Bu ya. Ya, begitulah Pak Usni. Jangan putus asa dulu ya Bu Nana, ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah sekarang kira-kira pendekatan apa yang lebih efektif agar anak-anak tersebut mau mengerjakan kegiatan penilaian? Ya, maksud anak akan lebih manut dan bersedia mengerjakan kegiatan penilaian yang berkualitas tadi. Jika Bu Nana melakukan tindakan-tindakan seperti apa kira-kira, mungkin mereka akan mau memahami materi dan mengerjakan soal-soal tersebut, Bu Nana. Jika saya datangi langsung ke rumahnya dan saya bimbing, saya tungguin ketika mereka mengerjakannya serta saya jemput untuk berangkat sekolah, mungkin itu Pak Usni. Ide bagus itu Bu, perlu dicoba Bu. Benar, kenapa ya? Saya tidak berpikir ke situ sebelumnya ya Pak Usni ya. Baik Bu Nana, jadi kapan nih akan memulai dan mencoba ide tersebut? Mantap ini Bu Nana, semangatnya. Nah sekarang mari kita melangkah ke planning Bu Nana. Ya kalau mengatakan ada 3 murid nih Bu Nana, ada 3 murid yang tidak memiliki nilai ya tadi Bu. Dan mengingat ada jumlah tagihan penilaian, kira-kira bagaimana perencanaan jadwal pelaksanaannya Bu? Saya akan memulai dengan melaksanakan dari penilaian harian, baik praktek maupun tertulis. Yang pertama dulu itu dan saya akan datangi satu persatu ke rumahnya. Setelah itu minggu berikutnya saya lanjutkan kegiatan penilaian berikutnya gitu Pak, pokoknya begitu seterusnya. Kemudian Ibu, kira-kira pihak yang akan Bu Nana ajak kerjasama dalam menangani masalah ini siapa kira-kira Bu? Saya akan bekerja sama dengan orang tua atau pihak lain yang tinggal bersama murid tadi untuk terus memantau secara langsung dan menyemangatinya agar minat dan motivasi belajarnya tumbuh dan meningkat. Dan harapan saya setelah saya berkomunikasi dan melakukan pendekatan personal dengan mereka, khususnya bagi yang sehat, maka saya berencana untuk kegiatan penilaian berikutnya. Dan saya akan meminta mereka secara langsung untuk datang ke sekolah, ya syukur-syukur mereka jadi termotivasi untuk berangkat ke sekolah setiap hari Pak Usni. Dan harus dilakukan dengan hati-hati, pelan-pelan dan perlahan untuk mengambil hati mereka agar mereka termotivasi ke sekolah untuk tentunya untuk belajar begitu Pak. Mantap, luar biasa sekali. Matang sekali rencananya Bu Nana. By the way, kita sudah ngobrol banyak nih Bu. Kira-kira menurut Bu Nana, hal bermanfaat apa yang Bu Nana peroleh dari percakapan ini? Yang bermanfaat bagi saya, ya yang semula saya bingung harus bagaimana agar mampu memenuhi target sekolah, tetapi tetap harus bertindak profesional sebagai seorang guru terkait penilaian.
Nah, sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target sekolah dengan tetap memegang proses prinsip profesionalisme saya sebagai pendidik dalam melaksanakan kegiatan penilaian, yaitu dengan melakukan home visit, menuntun mereka dalam belajar dan mendampingi mereka secara langsung dalam mengerjakan kegiatan penilaian, serta saya akan mengadakan pendekatan personal dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka agar minat dan motivasi belajar mereka itu meningkat, Pak Usni. Baik, Bu Nana. Pertanyaan terakhir saya nih, Bu. Bagaimana perasaan Bu Nana setelah kita ngobrol banyak hari ini? Alhamdulillah, yang semula saya galau dan bingung, Pak Usni, sekarang saya sudah tercerahkan dan kembali bersemangat. Begitu. Jadi terima kasih atas waktu, bantuan, dan dukungannya dari Pak Husni. Sama-sama ya Bu Nana. Alhamdulillah saya juga jadi ikut lega ya Bu Nana. Bisa menyelesaikan masalah tadi. Bu Nana bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang yang muncul dari Bu Nana. Oke, kalau begitu selamat beraksi Bu Nana dan semoga actionnya nanti berjalan dengan lancar dan berhasil. Semangat ya dan sukses selalu. Jangan lupa setelah actionnya nanti saya dikabari hasilnya. Oke Pak Husni, terima kasih. Sama-sama Bu Nana. Baik, Pak Husni tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Ana ya? Iya Pak Dika. Nah, sebelum penutupan Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, kaitannya apa saja yang sudah Pak Husni lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Ya, jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Begitu Pak Dika. Oke. Pak Husni, menurut saya sebagai observer ya Pak Husni, tadi proses coaching tadi Pak Husni dengan Bu Nana sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan proses alur Tirta, dan juga Pak Husni juga sudah bisa menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nana sehingga Bu Nana bisa menemukan solusi dari pertanyaan, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan baik. Begitu Pak Dika. Oh begitu ya Pak. Ya baik, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dika. Waalaikumsalam Bu Nana. Bagaimana kabarnya Pak Dika? Alhamdulillah baik. Bu Nana sendiri bagaimana kabarnya? Baik juga Pak Dika. Nah Pak Dika, sebelum kita melakukan coaching, langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Dika ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, pada coaching kita hari ini Pak Dika dan Pak Husni akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, dan kemudian bagaimana Pak Dika memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Husni, dan juga bagaimana Pak Husni tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Dika. Dan juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi.
Dan pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Dika adalah kompetensi apa yang akan Pak Dika kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih Bu Nana. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kaitannya dengan presence, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Ana. Oke, pertanyaan yang kedua adalah kompetensi apa yang akan Pak Dika kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kaitannya dengan kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya. Kemudian yang terakhir ya Pak Dika, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Pak Dika dalam proses coaching kali ini? Kaitannya dengan indikator, saya ingin dari coaching ini menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh, oke. Oke Pak Dika, demikian dulu ya Pak pra-observasi kali ini. Silakan Pak Dika melakukan coaching terhadap Pak Usni ya. Oh ya, terima kasih Bu Nana atas kesempatannya. Baik, silakan Pak Usni. Kenapa Pak Usni kelihatannya kok gelisah? Kelihatan banget ya Pak kalau saya lagi gelisah. Sebenarnya saya butuh di coaching nih sebentar nih Pak. Oh ya, siap Pak. Mudah-mudahan nanti bisa dapat pencerahan ya. Nah, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Pak Husni dapatkan? Jadi saya ingin dapat ide atau masukan untuk anak didik saya di kelas 5 ya, yang minat bacanya itu masih rendah. Saya sempat kaget ketika awal ajaran baru. Saya mengetahui ada beberapa anak yang masih belum lancar membaca, bahkan satu anak yang masih dieja membacanya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa saat pandemi anak belajar di rumah, sehingga interaksi antara guru dan siswa itu kurang. Nah, pada saat anak sudah diperbolehkan belajar tatap muka, seperti sekarang, kita menjadi tahu kemampuan sebenarnya dari siswa tersebut. Dilihat dari keseharian siswa, yaitu menurut saya minat siswa dalam hal membaca juga sangat kurang, Pak. Nah, dari percakapan ini saya berharap nanti ada ide untuk mengatasi permasalahan minat membaca siswa. Oh, jadi Pak Husni ingin mendapatkan ide tentang metode atau kegiatan pembelajaran untuk masalah anak kelas 5 mengenai minat membaca tadi ya Pak? Ya, betul begitu Pak Dika. Bisa tidak mendeskripsikan kaitannya lebih jauh ide atau masukan yang bagaimana yang dimaksudkan? Begini loh Pak, saya ingin menerapkan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan membaca dan motivasi siswa dalam membaca. Saya berpikir untuk menggunakan metode drill. Ya, beberapa bulan ini saya mencoba untuk menerapkan metode tersebut untuk anak-anak yang belum lancar membaca. Mode drill yang dimaksud yang seperti apa ya Pak kira-kira? Jadi seperti ini Pak Dika, seperti jam tambahan bagi siswa ketika jam istirahat maupun sepulang sekolah, saya memberikan tambahan terhadap anak tersebut untuk berlatih membaca Pak. Bagi anak yang belum lancar membaca, dia membaca 2 huruf menjadi suku kata. Bagi anak yang sudah lancar membaca, nantinya saya berikan bacaan-bacaan yang untuk mudah dipahami. Tapi ya itu, ada kalanya saya tidak bisa melaksanakan kegiatan, ya, kegiatan drilling tersebut maksudnya, karena tugas-tugas tambahan di sekolah seperti operator, ya, dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa terlaksana kegiatan drilling tersebut. Dan anak-anak melakukannya itu masih selalu menunggu instruksi dari saya, begitu Pak Dika. Oh, kesibukan seperti apa yang menyebabkan kegiatan drilling itu tidak terlaksana, Pak? Jadi kegiatan-kegiatan yang kesibukannya itu
kadang-kadang ada kegiatan rapat, kemudian kadang merangkap kelas yang sedang tidak ada gurunya gitu yang tidak berangkat. Ada lagi sekarang kegiatan ANBK juga sudah cukup menguras waktu dan tenaga begitu. Jadi Pak Husni merasa tidak sempat ya dan susah dalam membagi waktu jika sedang ada kesibukan lainnya. Kapan biasanya anak diajak untuk membaca, Pak? Iya, Pak. Saya melakukannya itu biasanya pada saat istirahat, Pak. Saya juga merasa metode yang saya berikan untuk membimbing anak membaca itu belum maksimal. Sepertinya membosankan seperti itu, Pak. Misalkan seperti apa, Pak? Ya, jadi setiap kali hanya menggunakan metode drilling, Pak. Apakah ada metode yang lain yang bisa digunakan untuk membantu membaca dan menulis menurut Pak Husni? Sepertinya ada sih, Pak. Metode kelompok dan tutor sebaya sepertinya bisa digunakan. Seperti apa itu, Pak? Coba dijelaskan lebih lanjut kaitannya dengan metode kelompok dan tutor sebaya. Jadi anak-anak saya buat menjadi 2 kategori, yang sudah lancar membaca, kemudian yang masih terbata-bata, dan yang mengeja perkata. Dari kedua kategori saya fokuskan pada yang kategori kedua, yaitu yang masih mengeja huruf perkata. Nah, sementara kelompok yang sudah lancar membaca bisa mendampingi temannya yang belum bisa membaca secara bergantian dan terjadwal. Siapa tahu dengan cara menggunakan tutor sebaya ini, siswa yang tidak lancar membaca jadi lebih termotivasi untuk berlatih dan dapat lancar membaca seperti itu. Kira-kira selain itu ada cara lain tidak ya? Saya akan coba memanfaatkan perpustakaan sekolah. Jadi jadwalkan anak-anak kelas 5 untuk membaca dan meminjam buku di perpustakaan sekolah agar mereka lebih semangat membaca dan dengan bacaan buku-buku yang lebih bervariasi, Pak. Sejauh ini Pak Husni dapat pencerahan apa? Saya menemukan beberapa cara agar minat anak membaca di kelas 5 itu meningkat, Pak. Nah, tadi kan Pak Husni sudah mendapatkan 3 ide kegiatan lain untuk meningkatkan motivasi membaca anak. Yaitu yang pertama ada rekan sejawat, terus kemudian kunjungan ke perpustakaan, dan melibatkan wali siswa. Sekarang rencana jangka pendek Pak Husni kira-kira seperti apa? Jadi saya akan membuat jadwal untuk bergiliran membaca kepada 2 kelompok yang sudah lancar membaca dan masih terbata-bata, sehingga tanpa instruksi saya mereka bisa berjalan setiap harinya, serta jadwal untuk tutor sebaya yang berasal dari anak yang sudah bisa membaca dan untuk membantu latihan membaca anak yang masih belum bisa membaca, serta menjadwalkan kunjungan ke perpustakaan, Pak. Kira-kira ada rekan yang bisa membantu, Pak? Ada, Pak. Bu Eka, beliau kan selaku pengurus perpustakaan. Nah, ada lagi ide-ide lain yang bisa dilakukan apa tidak? Ada, yaitu nantinya saya melibatkan orang tua murid, ya, untuk memantau kegiatan anak di rumah. Dengan anak dipinjami buku dari sekolah, nanti di rumah bisa dibaca. Saya akan memotivasi anak-anak agar akan manfaat membaca. Dengan membaca dapat memahami materi, kemudian membaca juga menjadi pintar, menambah pengalaman dan wawasan. Nah, itu ternyata Pak Husni sudah menemukan ide-ide baru. Oke, sekarang target selesainya kira-kira kapan, Pak? 1 minggu, Pak. Cukup ya, Pak, 1 minggu? Biar kita tahu progresnya bagaimana untuk kedepannya. Iya, cukup, Pak. Untuk menyiapkan jadwal selanjutnya, coaching lagi ya, Pak, minggu depan. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Semoga bermanfaat. Ya, makasih ya, Pak Dika. Assalamualaikum Pak Dika. Waalaikumsalam. Pak Dika tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Husni. Iya, alhamdulillah sudah, Bu. Nah, sebelum penutupan,
Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Dika lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, dalam kucing kali ini saya sudah melakukan kucing dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali Pak Gusni untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Oke, Pak Dika. Menurut saya sebagai observer ya, Pak Dika ya, proses kucing tadi antara Pak Dika dengan Pak Usni sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan proses alur tirta juga, dan Pak Dika juga sudah bisa menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Husni sehingga Pak Husni bisa menemukan solusi dari pertanyaannya Pak Dika, dan juga kucing tadi sudah dilakukan dengan prinsip kucing ya. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak Dika, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing yang barusan dilakukan Pak Dika? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu bagaimana cara lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya nanti dapat melakukan kucing lebih baik lagi Bu. Oke, begitu ya Pak Dika. Semoga kedepannya kita bisa melakukan kucing dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikianlah observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nana. Selamat pagi Pak Usni. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Pak Usni? Alhamdulillah sangat baik. Masih semangat ya Bu Nana? Masih semangat dong pastinya Pak Usni. Ya, saya dengar-dengar Bu Nana mau melaksanakan kucing ya? Iya betul Pak Usni. Rencana agenda ini mau melakukan kucing dengan Pak Dika. Oh, dengan Pak Dika. Lalu apa ini persiapan yang sudah disiapkan untuk kucing hari ini? Yang jelas untuk persiapan diawali itu waktu ya. Saya sudah sepakat dengan Pak Dika untuk melakukan kucing dengan Pak Dika. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Dan saya juga menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali permasalahan yang sedang Pak Dika alami. Baik, dari persiapan-persiapan tadi, kira-kira apa kompetensi kucing yang nanti akan dikembangkan? Seperti yang kita tahu ya Pak, kompetensi kucing itu ada mendengarkan dengan aktif, kehadiran penuh, terus kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kucing kita. Kemudian saya mencoba untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya bisa lebih mengembangkan yang dimiliki oleh kucing. Jadi itu yang sudah disiapkan ya Bu Nana. Mudah-mudahan kompetensi itu nanti bisa keluar ya. Iya, insya Allah Pak Usni. Dari 3 komponen yang tadi Bu Nana sebutkan, kompetensi yang nanti akan difokuskan sebagai coach? Sebenarnya dari ketiga tadi itu semua bisa fokus ya, tapi insya Allah dengan kehadiran penuh saya akan mendengarkan apa yang disampaikan Pak Dika dengan baik. Kemudian saya juga akan aktif memberikan pertanyaan dan umpan balik. Oh, jadi kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan serta umpan balik yang akan coba kita terapkan ya pada kucing saat ini ya. Iya benar Pak Usni. Oke, Ibu sudah menemukan beberapa indikator yang akan dikembangkan pada saat kucing. Harapannya apa begitu? Harapan saya pada kucing itu berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan ketika nanti Pak Dika menyampaikan permasalahannya, saya bisa menanggapi dengan baik.
sehingga nanti bisa muncul adanya solusi dari permasalahan yang Pak Dika alami. Jadi begitu ya Bu Nana. Keberhasilan Pak Dika menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Baik, kalau begitu mohon izin saya tetap untuk mengobserver kegiatan Bu Ana selama coaching ya. Ya, monggo silahkan Pak Husni. Assalamualaikum Pak Dika, bagaimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat. Bu Ana sehat? Alhamdulillah sehat Pak Dika. Begini Pak, saya perhatikan akhir-akhir ini Pak Dika lesu atau kecapean. Ada masalahkah Pak Dika? Boleh sharing dong dengan saya. Jadi begini Bu Ana, dibilang masalah ya bukan masalah sebenarnya ya. Mungkin kaitannya dengan unek-unek kali ini lebih tepatnya unek-unek. Ada beberapa tugas tambahan yang memang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan. Jadi agak resah atau sedikit takut tidak bisa mengikuti tugas dan menyelesaikan dengan tepat waktu, karena bagi saya termasuk hal yang penting juga karena terkait dengan sekolah juga Bu. Oh begitu, jadi keresahan dengan banyaknya tugas tambahan itu ya? Wah Pak Dika ternyata orangnya super sibuk ya. Ya begitulah Bu, katanya yang muda yang memang harus berkarya Bu. Nah baik, kalau begitu coba kita sharing kaitannya unek-unek keresahan Pak Dika. Baik Bu, intinya saya ingin mencari solusi untuk tugas tambahan dan kegiatan saya itu tadi Bu. Oh baik, terus ada lagi nggak yang lain, misalnya adakah ketidaknyamanan dalam menghadapi tugas tambahan Pak Dika yang sangat padat itu? Tentunya ada ya Bu. Apa itu yang membuat Pak Dika tidak nyaman? Sebenarnya bukan masalah tidak nyaman ya Bu, tapi lebih tepatnya resah mungkin Bu. Pertama kaitannya tugas pokok saya yang menjadi guru kelas 6 yang juga padat, kemudian dari administrasi yang harus dikerjakan, terus mengajar, ada juga membimbing ekstrakurikuler, dan nah tugas-tugas tambahan ini yang seperti mengerjakan dapodik, simbada, belum lagi tugas lain yang sifatnya dadakan atau tugas tambahan dari Korwil ataupun organisasi di tingkat kecamatan seperti pramuka di tingkat Kuaran, atau juga kaitannya dengan PGRI di tingkat ranting dan juga PGRI di tingkat cabang Bu. Wah, memang Pak Dika ini orang yang sibuk ya. Selain itu ada lagi nggak tidak yang membuat tidak nyamannya atau membuat resah Pak Dika? Ya kira-kira begitulah Bu. Belum lagi kegiatan-kegiatan di depan ini yang memang harus dilaksanakan ya Bu. Ada kegiatan saya pribadi, contohnya juga calon guru penggerak, kemudian rapat PGRI Ranting, kemudian ada Pramuka Siaga Garuda, ada KKI Gugus, ada juga forum guru kelas 6. Semua kegiatan padat lah Bu. Namun karena itu ada kaitannya dengan perintah yang memang harus dilaksanakan dan dipercaya oleh pimpinan untuk mengikuti rangkaian kegiatan tersebut, pastinya saya harus siap untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Pastinya ya Pak Dika ya, dalam menghadapi kegiatan Pak Dika yang super padat ini pastinya membutuhkan semangat, waktu yang banyak, dan lalu kira-kira apa saja yang Pak Dika persiapkan untuk menghadapi semua itu? Kaitannya persiapan, saya sebenarnya berbekal semangat saja Ibu, kemudian terus ada sehat, lalu kesiapan waktu dalam membagi waktu. Semoga bisa menyelesaikan tugas tambahan yang akan saya laksanakan, karena bagaimanapun juga tugas tambahan dan kegiatan tersebut tentunya sangat penting untuk saya dan juga sekolah Bu. Jadi ternyata memang padat sekali ya agenda kegiatan Pak Dika ini, menjadi guru di sekolah dan kegiatan-kegiatan lain yang memang harus diselesaikan dan diikuti ya Pak Dika. Iya Bu, betul. Nah, untuk bisa membagi waktu yang super padat itu, menurut Pak Dika, langkah atau strategi apa yang kiranya akan Pak Dika ambil? Pastinya
saya sudah memikirkan langkah ataupun strategi yang nantinya akan menyelesaikan tugas-tugas tambahan tadi serta mengikuti rangkaian kegiatan yang super padat itu, Bu. Pertama saya akan menyelesaikan tugas pokok saya dulu kaitannya dengan menjadi guru kelas 6, kemudian administrasi, membimbing ekstrakurikuler, kemudian ya saya mencoba sedikit-sedikit untuk merencanakan di setiap kegiatan yang akan saya ikuti, serta bisa membagi waktu dengan baik dan juga membagi tugas dalam setiap kegiatan tersebut kepada rekan atau pengurus ataupun panitia dalam setiap agenda kegiatan. Dengan seperti itu, harapan saya bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan di kemudian hari. Nah, dengan berkolaborasi atau bekerja sama dengan yang lain ya, itu artinya saling melengkapi, tidak tertumpuk pada satu orang ya Pak Dika. Nah, ya betul sekali Bu, harus kerjasama ketika kita dalam sebuah kegiatan. Nah, tadi Pak Dika berbicara membagi waktu nih, bagaimana coba menyikapinya? Jadi kaitannya dengan membagi waktu ya Bu, saya biasanya mengutamakan tugas pokok saya terlebih dahulu, kemudian barulah saya di sela waktu yang ada, saya menyempatkan untuk menyelesaikan tugas tambahan seperti mengerjakan dapodik, simbada, dan tugas-tugas yang lainnya di saat istirahat setelah mengajar ataupun pada saat jam kosong, sehingga apa yang menjadi tugas tambahan saya bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Lalu di setiap kegiatan yang saya jalani dan pastinya saya akan memilih kiranya kegiatan mana yang saya anggap penting dan memang waktunya sudah mendesak. Jadi kegiatan itu bisa saya utamakan terlebih dahulu seperti itu. Artinya Pak Dika memang harus membutuhkan persiapan yang ekstra ya, semangat yang luar biasa dan kondisi yang sehat, waktu yang memang banyak untuk segala aktivitasnya Pak Dika. Iya Bu, di tengah tugas yang memang banyak, pastinya saya harus pintar-pintar dalam membagi waktu di tengah kegiatan yang super padat itu Bu. Iya betul Pak Dika, tapi saya yakin dengan potensi yang Pak Dika miliki, orangnya sudah cerdas, apalagi Pak Dika ini masih muda lagi ya. Jadi saya yakin Pak Dika memiliki semangat yang luar biasa. Bisa aja Bu. Jadi menurut saya tugas tambahan serta kegiatan Pak Dika ini dijadikan sebuah tantangan tersendiri untuk Pak Dika yang memang harus Pak Dika jalani dengan strategi atau langkah yang efektif sehingga semua agenda dari tugas tambahan serta kegiatan Pak Dika bisa terlaksana dengan lancar dan sukses. Ya, betul sekali Bu. Nah, bagus. Saya sangat senang dengan sharing atau diskusi kita hari ini. Lalu komitmen apa yang hari ini mau Pak Dika capai? Untuk hari ini pastinya saya sudah menerapkan kayaknya jadwal yang sudah saya susun terlebih dahulu ya Bu, mana dulu yang harus saya utamakan dan segera diselesaikan, serta bisa menyempatkan kaitannya mengerjakan tugas tambahan di sela waktu sehingga harapannya tugas tambahan atau kegiatan-kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik tentunya. Oke, nah semoga dengan adanya schedule yang sudah Pak Dika susun itu, seluruh tugas tambahan serta kegiatan Pak Dika berjalan lancar dan sukses ya. Lalu bagaimana perasaan Pak Dika setelah kita ngobrol begini? Amin, terima kasih ya Bu. Perasaan saya pastinya lega ya Bu, karena bisa mencurahkan apa yang menjadi unek-unek saya, dan terima kasih banyak atas dukungannya Bu Nana terhadap saya ya Bu. Iya, terima kasih juga ya Pak Dika dan sukses selalu buat Pak Dika. Iya, terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah ya Bu Nana sudah menyelesaikan kucing. Bagaimana perasaan Bu Nana setelah melakukan kegiatan kucing? Kalau saya sih sepertinya berjalan dengan lancar ya Pak sudah menceritakan permasalahan beliau, Pak Dika itu, saya sudah menanggapi dengan baik dan alhamdulillah sudah ada solusi dari permasalahannya Pak Dika itu, Pak Usni. Oh, berarti sudah ada solusi ya dari solusi yang paling baik dari permasalahannya Pak Dika. Jadi menurut Ibu,
tadi yang kita sampaikan di depan, indikator keberhasilan sudah tercapai ya? Iya, kan tadi saya juga sudah nanya dengan Pak Dika pada saat coaching apa yang Pak Dika rasakan. Jadi Pak Dika sudah menemukan sendiri apa yang harus dilakukan untuk menangani permasalahannya yang ada. Tadi saat Ibu melakukan coaching sama Pak Dika, saya juga mencatat bagian-bagian penting. Ini saya sampaikan ya. Pertama, obrolan coaching tadi berjalan dengan santai, ada canda tawa, tapi tetap fokus pada permasalahannya. Kemudian, Bu Nana juga mendengarkan dengan baik, seperti yang Bu Nana sampaikan, kompetensi yang dikembangkan, kemudian Bu Nana juga telah berada di permasalahan Pak Dika, sehingga Bu Nana juga bisa merasakan apa yang Pak Dika rasakan. Dan yang paling penting, ya, menemukan solusi dan memberikan umpan balik. Itu yang saya catat tadi. Kira-kira apa yang akan Bu Nana kembangkan setelah coaching ini selesai? Kalau saya tadi pada saat coaching, saya sudah berusaha sekali untuk tetap hadir penuh, mendengarkan apa permasalahan dari Pak Dika, kemudian saya juga memberikan umpan balik. Nah, yang perlu saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak Husni. Membuat pertanyaan yang berbobot ya, Bu Nana? Iya, pertanyaan yang berbobot, supaya Kuci bisa menangani permasalahannya sendiri. Baik, Bu Nana. Satu lagi nih pertanyaan dari saya, indikator apa yang sehingga kucing tadi berhasil? Iya, tadi itu Pak Dika terlihat semangat untuk melakukan coaching, Pak Husni. Ternyata Pak Dika bisa menemukan solusi sendiri tanpa saya memberikan masukan, tetapi beliau sudah menemukan solusinya sendiri. Kemudian sepertinya beliau juga terlihat lega sudah menyampaikan permasalahan unek-uneknya tersebut. Baik, jadi ini indikatornya ya. Pak Dika sangat semangat dalam kegiatan coaching dan menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, Bu Nana, terima kasih atas waktunya. Saya juga terima kasih Pak Husni sudah meluangkan waktunya untuk di observer memantau kegiatan coaching ini. Ya, terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan untuk menjadi observer. Semoga kita bisa terus berlatih untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Sama-sama Pak Husni. Demikian tadi praktek coaching dari kami dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.